Sejarah selalu punya cara untuk berulang. Reformasi 1998 menandai berakhirnya dominasi militer dalam politik. Tapi kini, bayang-bayang itu kembali. Sebuah rancangan undang-undang berusaha membuka jalan bagi tentara untuk kembali masuk ke ranah sipil. Sebuah langkah maju dalam pertahanan, atau justru awal dari kembalinya kekuatan militer dalam pemerintahan. Selamat datang di Story Historia. Di sini kami membahas sejarah, politik, dan geopolitik dengan sudut pandang yang tajam dan mendalam. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan analisis terbaru kami. Sejarah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran militer dalam politik. Sejak awal kemerdekaan, militer telah menjadi pilar utama dalam pemerintahan, terutama saat Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Konsep dui fungsi ABRI yang diterapkan kala itu memberikan peran ganda bagi militer sebagai penjaga pertahanan negara dan sekaligus pengelola pemerintahan. Militer tidak hanya bertanggung jawab dalam bidang keamanan, tetapi juga aktif dalam politik, ekonomi, dan bahkan sosial. Banyak jabatan strategis diisi oleh perwira aktif, mulai dari gubernur, bupati, hingga menteri. Namun, kebijakan ini akhirnya berujung pada dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan, menyebabkan ketimpangan kekuasaan, represi terhadap masyarakat sipil, dan melemahnya demokrasi. Ketika reformasi 1998 pecah, salah satu agenda utama yang disuarakan oleh rakyat adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Tekanan dari masyarakat dan desakan internasional akhirnya memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi besar-besaran, yang salah satunya adalah pemisahan TNI dari ranah politik dan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ditegakkan, menghapus hak militer untuk menduduki jabatan sipil kecuali dalam bidang tertentu seperti Kementerian Pertahanan dan BIN. Dengan aturan ini, militer diharapkan kembali fokus pada tugas utamanya, menjaga pertahanan negara tanpa ikut campur dalam urusan sipil. Namun, kini setelah lebih dari 2 dekade berlalu, rancangan undang-undang RUU TNI yang baru kembali mengusulkan beberapa perubahan besar yang membuka jalan bagi perwira aktif untuk kembali menduduki jabatan sipil. Banyak pihak khawatir bahwa ini bukan sekadar revisi teknis, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan. Jika disahkan, apakah ini akan menjadi langkah maju bagi pertahanan negara, atau justru menjadi awal dari kembalinya rezim militeristik yang pernah kita lawan bersama? RUU TNI membawa beberapa perubahan besar yang menimbulkan perdebatan sengit. Salah satu poin yang paling dipermasalahkan adalah ketentuan yang memungkinkan perwira aktif untuk kembali mengisi jabatan di lembaga pemerintahan, BUMN, dan institusi sipil lainnya. Para pendukung RUU ini berargumen bahwa militer memiliki disiplin tinggi, keahlian strategis, dan kepemimpinan yang bisa memperkuat pemerintahan. Namun, di sisi lain, banyak yang khawatir bahwa kembalinya militer dalam jabatan sipil bisa membuka peluang bagi militer untuk kembali mendominasi pemerintahan, seperti di era Orde Baru. Selain itu, RUU ini juga mengusulkan perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI. Perwira yang sebelumnya pensiun di usia 58 tahun akan diperpanjang menjadi 60 tahun. Sementara bintara dan tamtama yang sebelumnya pensiun di usia 53 tahun akan diperpanjang menjadi 58 tahun. Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa perwira senior memiliki pengalaman yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara. Namun, kritik datang dari berbagai kalangan yang menyebut kebijakan ini justru akan menghambat regenerasi di tubuh TNI. Jika posisi senior tetap diisi oleh perwira yang lebih tua, bagaimana dengan generasi muda yang sedang naik? Apakah ini tidak akan memperlambat modernisasi militer? Poin lain yang tidak kalah kontroversial adalah kewenangan TNI dalam keamanan dalam negeri. Sejak reformasi,
tugas keamanan domestik sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Namun, dengan adanya RUU ini, TNI diberikan peran yang lebih luas dalam menangani keamanan dalam negeri, termasuk menangani ancaman dalam negeri seperti separatisme dan terorisme. Hal ini menuai kritik karena militer sejatinya bukanlah institusi yang dirancang untuk menangani konflik sipil. Militer dilatih untuk perang, bukan untuk mengelola ketertiban sipil. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, keterlibatan militer dalam keamanan domestik bisa meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat sipil. RUU ini mendapatkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Akademisi dan pengamat politik menilai bahwa ini adalah langkah mundur dari reformasi. Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada TNI, Indonesia berisiko mengalami militerisasi pemerintahan. Jika RUU ini disahkan, maka pengaruh militer dalam birokrasi dan pemerintahan bisa semakin menguat, yang dalam jangka panjang bisa mengikis demokrasi. Organisasi hak asasi manusia seperti Kontras dan Amnesty International juga menentang keras RUU ini. Mereka memperingatkan bahwa kehadiran militer dalam ranah sipil berpotensi meningkatkan pelanggaran HAM. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika militer terlalu dominan dalam pemerintahan, represivitas terhadap masyarakat sipil cenderung meningkat. Di sisi lain, ada juga pihak yang mendukung RUU ini. Mereka berpendapat bahwa tantangan keamanan saat ini semakin kompleks, sehingga peran militer perlu diperluas. Dengan semakin meningkatnya ancaman global seperti terorisme dan konflik geopolitik, peran TNI dalam pemerintahan dan keamanan nasional dianggap perlu diperkuat agar negara tetap stabil. Sejarah dunia menunjukkan bahwa ketika militer memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, demokrasi seringkali berada dalam bahaya. Myanmar, Thailand, dan Mesir adalah contoh negara yang mengalami dominasi militer dalam pemerintahan, yang pada akhirnya berdampak buruk bagi demokrasi dan kebebasan sipil. Indonesia mungkin belum sampai ke titik itu, tetapi jika celah ini tidak diawasi dengan ketat, kita bisa saja berjalan ke arah yang sama. RUU TNI ini bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara. Tapi di sisi lain, ia juga bisa menjadi awal dari kembalinya pengaruh militer dalam pemerintahan. Apakah kita akan diam atau kita akan menolak kembalinya bayang-bayang militerisme? Sejarah akan terus menguji kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah RUU TNI ini benar-benar diperlukan atau justru berbahaya bagi demokrasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan analisis mendalam dari Story Historia.